Halo, perkenalkan nama saya Kircifanya Ferini Dodolang dengan NIM 462017-012. Dalam video skill kali ini saya akan melakukan tindakan yaitu terapi oksigen pada pasien dengan keluhan sesak nafas. Tapi sebelum saya melakukan tindakannya, saya akan menyebutkan pengertian dan juga tujuan dari pemasangan atau terapi oksigen ini. Yang pertama, pemberian oksigen kedalaman paru melalui saluran pernafasan dengan menggunakan alat bantu oksigen. Tujuannya sendiri atau yang biasa dilakukan terapi oksigen ini pada pasien dengan keluhan atau pasien dengan riwayat penyakit, pasien pada hipoksia, pasien cedera kepala, pasien sianosis, pasien dengan sesak nafas, dan juga pasien dengan pengurangan zat asam. Dan di sini saya mendapatkan pasien dengan keluhan sesak nafas. Jadi tindakan video skill kali ini saya akan melakukan terapi pemasangan oksigen, yaitu oksigen yang akan saya ambil di sini yaitu oksigen dengan terapi nasakanul. Setelah kita mencuci tangan, kita menggunakan sarung tangan. Setelah kita sudah menggunakan sarung tangan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memasangkan oksigen atau oksigen dengan jenis atau tipe nasakanul. Yang pertama yaitu sebelum terapi oksigen, perhatikan terlebih dahulu humidifier. Ketika isi dengan air sebagai water for irrigation sesuai dengan batas yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini. Kemudian, kemudian komponen yang terdapat di tabung oksigen itu terdiri dari humidifier atau yang sudah berisi cairan air mineral atau mineral water. Kemudian terdiri dari flow meter. Setelah itu kita hubungkan kateter ke flow meter. Setelah kateternya sudah dihubungkan, kita pasang nasakanul. Kemudian ketika nasakanul sudah terpasang, sebaiknya kita memeriksa dulu. Dengan cara pemeriksaannya kita hubungkan atau dekatkan nasakanul ke tangan kita untuk kita rasakan apa terjadi pengeluaran udara atau tidak.
Jika sudah, berarti kita langsung pakaikan ke pasien. Permisi Pak, saya mau memasangkan oksigen dulu ya Pak di hidung Bapak. Mohon maaf Pak, saya pasangkan ya. Jika sudah dipasangkan, kita sebaiknya posisi yang setelah dipasangkan kita memposisikan pasien dengan posisi semi flower, di mana posisi ini membantu meminimalisir dan juga mencegah terjadinya sesak. Dan juga pada tindakan video skill kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai terapi oksigen. Jadi terapi oksigen itu bukan hanya diperuntukkan untuk nasa kanul saja, tapi ada beberapa terapi oksigen lainnya. Di sini yang saya ambil ada 5 dan ini juga biasanya dilakukan pada pasien dengan keluhan sesak, yaitu pemberian yang harus diperhatikan pada pemberian oksigen itu tergantung pada oksigen aliran rendah. Yang pertama itu kateter nasal, yaitu aliran 1-5 per menit atau O2 dengan konsentrasi 22-44%. Bahaya dari pemasangan ini sendiri yaitu bisa terjadi iritasi hidung, kemudian pengeringan mukosa hidung dan juga distesi lambung. Dan pada terapi oksigen kedua itu ada nasa kanul atau binasal kanul. Itu alirannya 1-5 liter per menit, oksigen dengan konsentrasi 24-44%. Bahayanya masih tetap sama, yaitu iritasi hidung, pengeringan mukosa hidung, dan juga bisa terjadi nyeri sinus. Dan yang ketiga itu face mask, di mana aliran 5-8 liter per menit, oksigen dengan konsentrasi 40 sampai dengan 60%. Kemudian bahaya dari face mask ini sendiri itu aspirasi bila muntah, penumpukan O2, compressive suffocation, dan juga nekros bila terlalu ketat. Dan yang keempat itu ada terapi reberating atau terapi Marx atau yang bisa kenal dengan singkatan RM. Itu alirannya itu 8-12 liter per menit, O2 dengan konsentrasi 60-80%. Bahaya dari pemasangan ini juga bisa terjadi, yaitu aspirasi jika muntah, emphysema suffocation dengan nekrose jika ketat. Untuk indikasinya atau bahayanya masih sama dengan penggunaan terapi face mask. Dan yang terakhir yaitu terapi oksigen sungkup muka atau non-rebreathing mask atau dengan singkatannya NRM, yaitu alirannya 8-12 liter per menit dengan O2 konsentrasi 90% dan bahayanya sama dengan RM. Ya, jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai ada beberapa pilihan atau indikasi dari terapi oksigen ini. Semoga yang sudah tadi saya sebutkan bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan kita. Sekian dari saya, terima kasih.